Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel AA Desain, desain inspirasi rumah kesayangan Anda. Bersama saya Faisal Draw. Ya, oke. Setelah sekian lama kita nggak bikin video tentang review rumah, di video kali ini sebagai gantinya kita bakal ngasih tips buat teman-teman semuanya bagaimana cara membangun rumah dengan cara yang efisien dan efektif. Ya, oke. Jangan skip videonya dan jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian membutuhkan informasi yang ada di video ini. Oke, langsung aja kita wawancarai yang punya desain ya. Oke, dadah. Kok dadah sih? Langsung ke videonya. Oke, kita sudah bersama dengan owner dari AA Desain, Mas Andri. Dadah. Halo teman-teman. Oke, langsung aja Mas, kita mau tanya-tanya bagaimana cara build atau bangun sebuah rumah itu dengan anggaran waktu yang efisien dan efektif. Kita mulai dari desain rumah ya. Apakah desain rumah itu mempengaruhi dari kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk membangun rumah? Jadi kita mulai dari yang pertama, untuk gunakan desain rumah yang minimalis ya teman-teman. Bagi kalian yang ingin membuat rumah atau membangun rumah, sebaiknya kita harus merencanakan desain rumah itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi misalnya kita membutuhkan contohnya tipe kecil ya, tipe 2 kamar, ruang keluarga, ada dapur, ada kamar mandi, tipe-tipe 56, 42, 45. Kita bisa langsung saja membeli atau membuat desainnya kepada arsitektur yang sudah berpengalaman ya teman-teman, agar kebutuhan ruangan kita tercukupi dan biayanya juga tidak membengkak. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan adalah menentukan kebutuhan ruangan ya Mas, ya bener ya? Iya, yang pertama itu. Terus juga apakah lahan itu juga mempengaruhi dari biaya pembuatan rumah tersebut? Kalau lahan sih relatif ya teman-teman. Bagi kalian meskipun lahannya kecil, contohnya ukuran 6x10 atau 6x12, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan ruangan. Contohnya kalau kita mau 3 kamar tidur, 6x10 tuh mungkin nggak cukup ya buat 3 kamar tidur. Kita bisa dak di belakang, nanti dibuat lantai 2 di area belakang. Jadi kita tidak perlu membeli tanah yang lebar, tapi kebutuhannya kan bisa tercukupi dengan adanya lantai 2. Oke, jadi pada intinya adalah kita harus menentukan apa-apa saja yang memang perlu kita bangun ya. Ya, benar sekali. Itu ya. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas Andri. Iya. Setelah kita menentukan desain dari rumah tersebut, langkah selanjutnya itu apa ya yang harus kita lakukan? Tentunya setelah kita konsultasi desain ke arsitek atau orang yang berpengalaman, kita bisa langsung buat anggaran kebutuhannya. Bahan secara rinci, bila ingin bikin rumah terjangkau itu harus dirinci teman-teman. Jadi kebutuhan kita harus survei dulu kebutuhan di pasar, contohnya semen, koral, pasir. Kita bisa bandingkan dari pasar satu ke toko satu dan toko ke lainnya. Jadi buat Anda yang ingin bangun rumah ini harus dirinci benar-benar. Jadi nanti kalau setelah desainnya sudah selesai, kita bisa, kan ada tuh rincian anggaran biaya atau RAB, rencana anggaran biaya. Kita bisa langsung ke toko material untuk merinci dari bahan-bahannya, dan ongkos tukang nanti bisa diminimalisir juga di pembahasan kita selanjutnya. Oke? Jadi langkah kedua adalah setelah kita menentukan desain rumah ya, desain rumah ini kita buat di rumah di arsitek, dan desain rumah yang dibuat oleh arsitek ini biasanya sudah dikasih RAB ya Mas ya? Iya. Nah, dari RAB tersebut kita baru
melangkah untuk belanja ke toko-toko material yang ada di sekitar kita. Tentunya juga dengan membandingkan harga mana yang lebih murah, ya. Termasuk juga jarak tempuh dari rumah juga material ke rumah lokasi bangunan. Oke, selanjutnya apakah bangunan yang berkualitas atau bangunan yang bagus itu pasti mahal, Mas? Yang jelas pilihan bahan bangunan itu yang berkualitas belum tentu mahal. Kita harus cek speknya atau kita harus tahu dulu spek dari bangunan itu. Contohnya ya dari kisaran dari bawah, contohnya dari pondasi. Pondasi kita bisa mengirit, kalau tidak perlu memakai batu kali, kita bisa langsung footplat. Jadi teman-teman, bagi kalian yang ingin membangun rumah, contohnya kita nggak perlu batu kali itu terlalu mengeluarkan biaya di tukang. Jadi kita bisa langsung footplat, langsung setros, langsung ke atas ke slope, langsung ke balok. Jadi nggak terlalu memakan biaya untuk ongkos tukang nanti. Oke, menyangkut tadi tukang ya. Yeah. Untuk pembangunan sebuah rumah yang menggunakan biaya minimalis lah ibaratnya, itu lebih murahan pakai jasa tukang borongan atau harian? Nah, ini yang jadi kontroversi. Bagaimana sih, Mas? Pakai jasa tukang bangunan borongan atau tukang harian sih? Lebih murah mana sih? Ya, jadi banyak ya kalian komen-komen di YouTube saya untuk borongan atau harian. Kalau saya mending borongan. Karena kalau harian itu kadang tukang merasa dia, wah, aku kerja di sini harian, ya udahlah, kita kerja asal-asalan aja. Yang penting kan kita dibayar harian. Tapi kalau borongan, dia kan ada target. Rumah tipe 45, 56 itu selesai sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan. Paling lama sih 3,5 bulan itu seharusnya harus selesai. Jadi kalau harian nanti bisa sampai 4 bulan, 5 bulan. Boleh sih kalau harian, kalau tukang itu sudah terpercaya sih. Kalau dulu pernah, jadi ada historinya kalau tukang itu dulu memang benar tukang bagus ya. Dia tukangnya sudah punya experience lah, punya pengalaman. Jadi dia kerja bukan untuk cari uang. Jadi dia kerja bukan untuk semata-mata uang, tapi juga balas jasa lah terhadap kita yang sudah membayar dia. Jadi sepatutnya aja. Jadi saran saya seharusnya sih borongan. Karena sistem borongan itu lebih irit, efisien, dan juga efektif. Jadi garis besar bahwa lebih murah itu menggunakan jasa borongan karena lebih terjamin juga, karena biasanya kalau di borongan itu pasti ada kontrak ya, Mas? Iya, pasti ada kontrak. Kita ada garansi. Kalau di kita itu ada garansi 3 bulan. Jadi ada kalau temboknya meletek atau bengkak, terus ada yang bocor, kita siap membenahi selama garansi 3 bulan. Dan nanti bisa diceritakan di next video ya, Mas ya. Iya. Tips bagaimana cara untuk memilih jasa borongan yang bukan ngeblok. Oh, siap. Nanti Oke, saya lanjutkan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Biasanya nih ada banyak teman-teman di kolom komentar, teman-teman TKI yang uangnya itu nggak langsung saklek ada. Oh iya. Nah, itu bagaimana cara mensiasati? Seumpama kita bangun rumah butuh 300 juta, tapi kita baru punya 150. Itu gimana caranya? Ini kebanyakan ya orang-orang pasti tanya, Mas, dana saya baru ada segini nih, baru ada 50 juta nih, 100 juta nih. Bagi kalian tetap bisa. Jadi saya nanti tetap akan memaksimalkan dana Anda. Jadi kita buat dulu desainnya, kita buat rinci tuh dari pondasi, dari sampai tembok, sampai atap, sampai finishing. Jadi kita kalkulasi benar
Jadi kalau misal dananya 1 juta mau buat rumah tipe 56 dengan kisaran harga kan kalau di sini 2,6 juta per meter, jadi dikali 56 di sekitar 130 juta lah. Jadi baru ada nih 100 juta. Jadi kita kalkulasi sampai mana sih? Mungkin sampai atap, nanti belum finishingnya. Jadi intinya bagi kalian jangan khawatir, semua itu bisa bertahap. Meskipun dananya masih kurang, tetap bisa bertahap teman-teman. Seperti itu ya. Jadi intinya bangun rumah itu nggak harus nunggu uangnya ada. Iya. Jadi bisa bertahap. Seperti itu dulu mungkin masih yang bisa saya tanyakan buat teman-teman semuanya. Mungkin yang masih bingung, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar, nanti akan kita buatkan video selanjutnya ya Mas ya. Oke. Jadi bagi kalian ya, tips untuk kalian tadi, yang pertama saya ulangi lagi, gunakan desain sebaik mungkin, dan saya konsultasikan dengan jasa arsitek itu paling penting teman-teman, karena itu akan menghemat biaya, dan meskipun agak mengeluarkan biaya sedikit tapi itu sangat menghemat biaya karena bisa membuat rumah kalian bagus dan juga biaya tidak membengkak. Dan yang kedua, buat anggaran. Jadi anggaran itu contohnya seperti tadi, kita harus cek benar-benar ya teman-teman pasarnya. Dan yang ketiga, lakukan pilih bangunan lokal yang berkualitas. Jadi bukan asal-asalan ya teman-teman. Kita agar bisa meminimalisir kebutuhan uang kita juga. Dan yang keempat, pakai jasa tukang borongan. Dan yang terakhir, membuat rumah secara bertahap bisa juga. Jadi sesuai kebutuhan dan uang Anda. Oke, segitu dulu video dari kami. Apabila ada teman-teman yang masih bingung atau mau bangun rumah atau mau rumahnya direview, atau buat teman-teman developer yang punya perumahan mau kita bantu pemasarannya, bisa langsung chat di nomor yang ada di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang masih bingung, bisa langsung aja tinggalin komentar di kolom komentar, nanti bakal kita buatin videonya. Jangan lupa like, comment, serta subscribe, serta jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian membutuhkan informasi yang ada di video ini. Dari kami tim A Design pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.